Assalamualaikum Bang Andi. Saya Wiwi. Apa kabarnya Bang? Mudah-mudahan sehat ya Bang. Alhamdulillah saya juga di sini sudah bisa sedikit tenang. Pelan-pelan ya saya bisa bisa mengerti apa yang terjadi, dan saya sudah mulai tenang. Memang harus ya sabar gitu. Alhamdulillah, yang terpenting itu saya sholat 5 waktunya udah gak ketinggalan Bang gitu. Yang terpenting yang saya inginkan itu kan sholat 5 waktunya itu. Yang lain-lain itu ya mungkin bonus-bonus dari Allah lah Bang ya. Nah, semakin kesini Bang, saya itu malah dalam keadaan sholat, kadang-kadang kalau ada sesuatu itu saya malah seperti kayak dalam keadaan zikir nafas Bang. Kejadian-kejadian yang dalam zikir nafas itu malah saya dalam keadaan sholat saya dikasih tahu. Malah kalau saya zikir sekarang, zikir nafas, malah suka gak ada perasaan apa-apa Bang. Malah saya disuruh tidur kayak gitulah. Tapi tetap saya zikir nafas kalau saya ada waktu, begitu Bang. Dan semakin kesini ya saya makin tenang. Saya nggak kepingin apa-apa lagi Bang dalam hidup ini Bang. Saya sudah ya tidak saya sudah nggak ingin apa-apa Bang. Saya dikasih lihat seperti saya ceritakan ke Abang, dibikin orang. Saya juga nggak mau minta disembuhkan karena memang seperti Abang bilang, jangan ngatur Allah. Apa Allah Maha Tahu gitu. Jadi ya terserah Allah, saya mau dikasih sakit, saya harus berakhir hidup saya dengan itu ya. Saya ikhlas kalau itu atas izin Allah. Pokoknya saya hanya Allah aja Bang. Alhamdulillah Bang, saya bahagia dengan Allah. Itu Bang, terima kasih Bang. Itu aja kabar saya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wiwi sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah sudah mau sholat ya. Awalnya tidak pernah sholat ya, jadi sekarang sudah mulai menjalankan yang 5 waktu. Jadi ini juga pelajaran untuk teman-teman yang lain. Bagi siapapun yang awalnya hidupnya dibanting, ini saya ingin memberikan step by step perjalanan ya. Titik perjalanan itu kalau kita cerita kehidupan itu ya hampir sama lah. Kebanyakan orang itu pasti sedikit banyaknya ya pasti sama. Mungkin beda versi aja, tapi arahnya pasti sama itu. Awalnya hidup kita dibanting, kita susah, kita putus asa, kita menderita. Ketika dihujamkan masalah-masalah kehidupan, di situ salah satu bentuk panggilan Allah. Akhirnya kita mulai mendekat ya. Mulai belajar mengenal Allah, mulai belajar ya ibarat kata ya menemui Allah.
Disitulah ketika kita sudah mulai dekat, kita mulai kembali kepada syariat ya, yang dulunya malas zikir jadi seneng zikir, yang dahulunya malas sholat jadi mengerjakan sholat. Lalu semakin kita mulai taat beribadah, di situ kita akan mendapatkan yang namanya sensasi tenang di dalam kehidupan. Sama halnya ketika kita berzikir nafas, di zikir nafas itu ada sensasi tenang, di kehidupan juga ada sensasi tenang. Seperti apa itu Bang sensasi tenangnya? Ya seperti pengalaman Bu Wiwi tadi. Ketika kita merasakan kedekatan kepada Allah, di situ kita mencapai yang namanya titik tenang, zona tenang, ya, zona nyaman, apalagi titik dekat kepada Allah, sehingga timbullah di situ suatu rasa kepuasan hati yang hakiki. Ketika kita sudah puas pada rasa yang hakiki tadi, di situ kita akan berkata, aku nggak cari apa-apa lagi Bang. Aku hidup ini tidak minta apa-apa lagi. Aku tidak ada keinginan apa-apa lagi. Ya, itu namanya titik tenang. Atau bisa juga dikatakan titik zero dalam kehidupan. Tapi apakah hanya sampai di situ? Itu baru awal. Ya. Jadi itu baru awal perjalanan. Jangan sampai teman-teman terlena di wilayah itu. Memangnya apakah berbahaya Bang ketika kita merasakan zona tenang itu? Ya bahaya, ada bahayanya. Di situ kita jadi pasif, tidak produktif. Di situ kita jadi banyak berserah, tidak mau berusaha, ya. Apa yang ada di diri kita ya aku terima saja, semuanya aku terima saja. Dibanting, diapain juga aku terima saja, aku sabar saja, aku berserah saja. Karena aku sudah tenang, aku bersama Allah. Dan di situ yang berbahayanya apabila teman-teman mencapai posisi yang namanya tidak ingin apa-apa lagi, ya itu berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Itu juga salah satu mabuk ketuhanan. Ciri-ciri orang mulai mabuk ketuhanan itu bagi siapapun yang belajar hakikat ma'rifat, siapapun yang sudah mulai mengenal Allah, siapapun yang sudah mulai merasakan Allah yang dekat, pasti mabuk, pasti gila ketuhanan. Ya, bahkan nanti ada satu titik kita itu ya sudah bosan hidup. Itu yang udah titik paling parah itu. Aku bosan Bang, tiap hari kulihat duniawi ini begini-gini aja, pagi, siang, malam. Tidur, besok bangun lagi, pagi, siang, malam, begitu-gitu aja, jenuh aku Bang. Lantas kalau kamu jenuh, kamu mau ngapain? Aku rindu Bang kampung akhirat. Ya, banyak tuh teman-teman yang seperti itu. Wilayah ini kalau nggak dipandu, tidak ada yang arahkan, berbahaya. Kita senang menyendiri, kita nggak mau bersosial lagi. Kita hidup kita lebih pasif, lebih banyak menerima, kurang produktif, lebih banyak berserah, tidak mau berusaha, ya. Jadi berbeda ya, berserah yang hakiki bukan berarti diam. Berserah itu ikut perintah. Kalau berserah diam itu pasif namanya. Jadi ya macam Bu Wiwi, ini masih tahap awal ya. Makanya saya kasihlah rambu-rambunya sesuai sudah yang saya jalani. Saya juga dulu begitu. Tenang, nyaman,
nikmat, apalagi rindu kepada Allah, apalagi bosan di dunia ini. Begini-gini aja tiap hari tipu daya dunia ini, kita lihat pagi, siang, malam, bosan. Rasanya aku rindu kampung akhirat. Yang paling parah itu kalau orang tersebut sudah betul-betul terlalu cinta kepada kampung akhirat, dia akan minta mati. Ya, bukan berarti dia bunuh diri, dia tidak akan bunuh diri, tapi dia minta mati. Bosan ya Allah, gini-gini aja hidup ini. Aku rindu padamu ya Allah, kalau bisa cabut nyawaku sekarang ya Allah. Nah, ini ciri-ciri orang sudah mulai gila. Ciri-ciri orang sudah mulai mabuk ketuhanan. Karena kalau kita tidak terarah, disitulah yang banyak istilahnya jadab, gila ketuhanan, ya, zadab. Itu karena terlalu berat sebelah antara dunia dan akhirat. Ya, di situ banyak terjadi keajaiban. Aku nggak ngapa-ngapain bang, aku diam aja bang, tapi kepenuhan kebutuhan hidupku selalu dipenuhi Allah, selalu dijamin Allah, selalu diberi pertolongan oleh Allah. Aku nggak bekerja, tapi ada saja pertolongan Allah. Ya, saya sudah rasa wilayah itu. Cuman hanya sebatas cukup, tapi kita nggak bisa lebih. Ya. Ketika kita lihatlah orang gila ya. Contoh aja orang gila di kehidupan. Coba kita lihat. Dia tidak ngapa-ngapain, tidak berusaha, hanya berserah, hanya pasrah. Tubuhnya juga sehat. Ya. Apa saja yang dia makan, dia ketemui di luar sana, tidak mempengaruhi pada kesehatannya. Rezekinya dicukupkan Allah. Tapi hanya sebatas cukup, tidak bisa lebih, ya. Gak mungkin Allah memberi karunia kepada orang gila, istilahnya apa ya, kemewahan seperti orang normal, kan gak mungkin, mubazir lah. Karena dia akalnya gak sehat, ya kan. Nah, paling yang Allah berikan hanya sebatas cukup. Jadi nanti kita akan merasakan ketika kita sudah mulai dekat kepada Allah, jatuh cinta kepada Allah, rindu kampung akhirat. Di situ kita akan dicukupkan oleh Allah. Apapun yang kita masih terbersit saja di hati kita langsung terpenuhi. Nah, di sini hati-hati. Itu ujian ya. Jangan sampai kita terjebak, kita terlena di situ, kita jadi malas bekerja, malas berkarya, malas berusaha karena kita mengandalkan Allah tapi kita tidak paham. Kalau hanya mengandalkan Allah tapi kita tidak mau memenuhi perintahnya, aku terserah engkau saja ya Allah. Kalau hanya terserah ya sebatas cukup, kayak orang gila tadi. Ya. Mau di mana aja dia ya aman-aman aja, sehat-sehat aja. Mau makan apa saja ada saja rezekinya. Ya kan? Tapi kan sebatas cukup, nggak bisa lebih. Nah, kalau kita betul-betul mau menjadi makhluk yang mulia, ya kita harus seimbang lah antara dunia dan hakikat, ya. Dunia dan akhirat, syariat dan hakikat itu harus seimbang, nggak boleh berat sebelah. Nah, apa yang saya ceritakan tadi seperti Bu Wiwi, sudah tenang aku bang. Belum pernah aku rasakan setenang ini. Dahulu aku sering galau, sering susah, sering gelisah. Sekarang tenangnya luar biasa. Sehingga aku gak minta apa-apa lagi, aku gak butuh apa-apa lagi. Itu salah satu contoh mabuk ketuhanan. Saya sudah rasa terjebak saya di wilayah itu selama 2 tahun. Ya, gak kerja saya. Karena apa? Saya mengandalkan Allah. Apakah nggak dicukupi Allah? Cukup, tapi nggak bisa lebih. Ya Allah, rokokku sudah habis ya Allah, sore nggak ada lagi rokokku. Ada saja orang kasih rokok. Ya Allah, besok aku kayak mana nih mau bayar listrik, nggak ada uang. Ada saja orang kasih uang.
tapi sebatas cukup, nggak bisa lebih. Kalau mau lebih ya harus turun ke bumi kita, jangan main ke langit terus ya. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman menjadi paham step by stepnya, kemana arahnya. Ini saya kasih tahu nih rambu-rambunya. Seperti yang Bu Wiwi bilang tadi, aku sudah tidak ingin apa-apa lagi. Nah, apa Bang step selanjutnya Bang? Ketika kita sudah di tahap tenang tadi, akan Allah buat kita butuh. Akan Allah buat rasa butuh di diri kita. Banyak orang yang sudah mulai merasakan Allah yang dekat tadi itu udah gak mau lagi berdoa. Aku malu Bang berdoa kepada Allah. Aku malu Bang meminta kepada Allah. Sudah terlalu banyak Allah mencukupi kebutuhanku. Ya. Di situ akhirnya Allah murka, Allah marah. Kembali lagi kita dibuat seperti dahulu. Susah lagi, galau lagi. Ya, tapi susah dahulu dengan susah sekarang beda. Kalau susah dahulu kita nggak ada Allahnya, kalau susah sekarang ada Allahnya. Ya, jadi berbeda tingkat keimanan dan tingkat keujian itu berbeda. Nah, dibuatlah susah. Akhirnya barulah di situ kita ingin apa-apa lagi. Ya, awalnya kita nggak mau apa-apa nih. Aku cukup ya Allah, aku udah rasakan Engkau yang dekat, sudah nikmat. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Nah, nanti di suatu saat Allah buat lagi kita butuh. Kita nggak mau meminta, Allah paksa kita meminta. Ya. Nah, jadi kita jangan sampai terlena di wilayah tenang ini. Pertama jauh dari Allah. Ya. Akhirnya apa? Dipanggil mendekat. Bagaimana cara Allah panggil mendekat? Diberilah masalah-masalah kehidupan. Begitu kita kecewa dengan kehidupan dunia ini, kita mulai mempelajari yang wilayah akhirat, mempelajari yang wilayah hakikat. Akhirnya ketemulah kita kan, macam-macam lah hidayah Allah turunkan. Mungkin teman-teman yang ketemunya zikir nafas, atau kita mengaji di tempat lain ketemu suatu thariqah tertentu misalnya. Nah, begitu kita menjalani, kita makin dekat kepada Allah, makin jatuh cinta kepada Allah. Nah, begitu sudah mulai jatuh cinta, di situ kita terjebak pada wilayah mabuk tadi. Aku tenang ya Allah, sudah enak ya Allah, sudah tenang, nggak butuh lagi apa-apa ya Allah. Sama kayak orang gila kan. Orang gila ada nggak butuh ini butuh itu? Enggak, dia hanya berserah saja. Ya, nggak ada orang gila mikirin bayar listrik besok kayak mana, makan besok kayak mana, nggak pernah mikir dia, karena dia sudah tenang. Ya, tapi tenangnya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau kita bilang aku sudah tenang Bang, nggak butuh apa-apa, tapi untuk dirimu sendiri berarti engkau gila. Ya. Sementara kita tenang, anak istri kita kalang kabut, anak istri kita masih galau, kita tenang sendirian, berarti gila itu. Ya. Akhirnya di situ dibanting lagi, baru mulai minta lagi. Dahulunya nggak mau minta apa-apa, sekarang minta apa-apa. Itu dipaksa itu sama Allah itu. Udah nggak pernah lagi kau minta sama aku, udah nggak pernah lagi kau berdoa pada aku. Sekarang kau berdoalah. Aku mau kasih nih, tapi kau syaratnya minta dulu. Nah, dibuatlah sama Allah masalah yang lebih hebat lagi, galau kita juga lebih hebat lagi. Akhirnya kita mulailah merengek meminta. Ya Allah, aku minta pertolonganmu ya Allah. Aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Nah, di situ baru mulai kita keluar dari zona tenang, keluar dari zona nyaman, ya. Jadi hidup ini juga akan seperti anak tangga, pasti ada titik perjalanan. Anak tangga pertama bagaimana ceritanya, anak tangga kedua bagaimana ceritanya,
Anak tangga ketiga seperti apa ceritanya, beda-beda itu. Namanya juga perjalanan hidup. Ya. Jadi setahu saya, sesuai pengalaman yang saya jalani, awalnya kita itu kecewa, jauh dari Allah. Akhirnya Allah itu memberi hidayah, tapi Allah memberi hidayah juga ngeri-ngeri sedap. Dibanting kita, diuji kita kehidupan kita. Di situ kita tidak ada lagi yang bisa menolong. Tak ada satupun makhluk yang bisa menolongku ya Allah. Padamu lah aku minta pertolongan. Nah, di situ baru kita mulai mendekat. Itu tandanya orang tersebut dipanggil oleh Allah. Ketika dia sudah mendekat, mulai merasakan Allah yang dekat, ya, terpaut hatinya terus kepada Allah. Dia rasakan kehadiran Allah. Dia sadari selalu bersama Allah. Di situ jadi zauk kita, menjadi mabuk kita, ya, mabuk ketuhanan. Awalnya mabuk, nah, setelah mabuk kalau kebablasan bisa gila. Makanya di sini sangat penting belajar hakikat makrifat itu harus ada guru, ya. Kalau belajar tuh belajar sama yang sudah pernah gila. Kalau kita belajar guru kita belum pernah gila, bagaimana dia mau cerita? Ya, dia aja belum gila. Rupanya muridnya pula yang gila, kan kayak mana pula? Kalau betul-betul perjalanan itu sama, pasti dia akan cerita. Aku pernah gila dulu. Jadi jangan sampai kalian gila macam aku, kan gitu. Nah, cepat atau lambatnya proses gila atau mabuk ketuhanan tadi ya tergantung Allah. Tergantung Allah. Kalau saya 2 tahun, ya, apa nggak luar biasa itu? Ada guru aja gila, apalagi nggak ada guru, ya. Nah, disinilah proses. Mulai sadar kita, udah sadar, di situ kita akan kembali lagi kepada syariat, ya, kembali lagi netral, ya. Semakin banyak ilmu, semakin banyak kenal, semakin dekat lagi mengenal, akhirnya kita kembali netral, kembali biasa-biasa saja, kembali membumi, ya. Awalnya naik seperti anak tangga, kan. Naik berapa anak tangga, udah di puncak kita turun langsung ke bawah. Nah, itu sudah titik, istilahnya ya sudah titik fana lah itu, ya kan. Turun lagi udah, gak ada merasa berilmu, gak ada merasa dekat kepada Allah, gak ada merasa begini begitu, ya kan. Pokoknya merasa aku orang biasa lah. Nah, jadi kita belajar terus. Jadi macam Bu Wiwi, bukan Bu Wiwi aja, orang lain juga, siapapun saudaraku yang saat ini merasakan hal yang sama, aku udah tenang bang. Aku nggak minta apa-apa lagi bang, hati-hati. Ya, kita tunggu aja nih. Bisa 3 bulan ke depan, bisa 6 bulan ke depan, atau tahun depan, setahun ke depan, ada proses selanjutnya, yaitu dipaksa meminta. Kalau kita nggak cepat-cepat sadar, nggak cepat-cepat paham, terlalu nyaman kita di wilayah tenang tadi, Allah banting kita. Kau sudah nggak pernah lagi meminta kepadaku, mintalah sama aku, kata Allah. Dibuatnya kita kelabakan, ya. Itu proses itu. Semua orang akan mengalami hal yang sama, pasti sama. Mungkin cara ujiannya aja yang beda-beda, tapi kalau proses titik perjalanan itu saya rasa sama, ya. Jangan sampai teman-teman terlena di situ, ya. Kalau terlalu terlena, hanyut, terlalu dalam, nanti ujung-ujungnya minta mati. Bosan aku di dunia, aku minta mati aja lah. Ya Allah, cabutlah nyawaku ya Allah, aku rindu kampung akhirat. Itu sudah gila, itu udah parah itu, ya. Saya dulu begitu. Setiap hari saya berwasiat kepada istri saya, besok aku pulang begini. Besok aku pulang begini. Sampai sekarang belum dibagi panggil pulang, ya kan. Nah, rupanya gila aku dulu. Nah, jadi disitulah kita belajar,
kita berproses ya. Jangan sampai kita merasa apa di kehidupan itu nggak ada sensasi. Ada, sama seperti zikir nafas, di kehidupan pun ada sensasinya. Sensasi tenang ya, terlalu nyaman, nggak butuh apa-apa lagi ya. Itu namanya orang gila. Anak istri masih butuh, kita sendiri udah nggak butuh apa-apa lagi. Kalau kita sebatang kara silakan. Aku udah tenang bang, aku nggak minta apa-apa lagi bang. Aku nggak butuh apa-apa lagi bang. Aku nggak ada ingin apa-apa lagi bang. Kalau kamu sebatang kara silakan. Tapi kalau kamu punya anak, punya suami, punya istri, kamu bilang tidak butuh apa-apa lagi, itu ciri orang gila. Ya, jadi ini mudah-mudahan paham. Bagi yang ada tanda-tanda gila yang saya sebutkan tadi, ya cepat-cepatlah sadar. Ya, cepat-cepat sadar. Jangan lama-lama kita situ. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.